Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Masih semangat ya? Semangat, Bu. Masih pagi. Jadi kita harus tetap semangat ya, karena apa yang kita tanam hari ini kita tuai di kemudian hari. Jadi intinya kalau kita sekarang kita tanamkan semangat dalam diri, pastinya ketika kita sudah dewasa pasti akan menerima apa? Pasti kita akan pintar dan sebagainya, sukses dan sebagainya ya. Ya. Sebelumnya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ahmad Arif, Evi Ulfa, hadir Bu. Fitria, hadir Bu. Lum Atul, Muntasyah Aprilia, Muhlis, Hadir. Fatmawati, Hadir. Subir, Saiful Rizal, Hadir, Bu. Turmudi. Ada, Bu. Oh mohon maaf ini kelewat. Talia Anjani, Jahat. Nurski Tera, hadir semua ya. Alhamdulillah. Ya Bu. Oke, setelah absen lanjut ya. Di sini Ibu sudah menyediakan media pembelajaran berupa video. Nanti kalian sambil lalu melihat video, nanti sambil lalu Ibu jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini Mohon maaf ya. Oke. Sambil lalu diperhatikan dulu videonya. Di sini kita akan bahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena di sini ada membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kita bahas yang pertumbuhan dulu, baru nanti ke pembangunan halo ekonomi. semuanya. Kali ini kita akan belajar Perhatikan ya. tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apakah ada yang tahu apa itu pertumbuhan ekonomi? Yuk kita bahas dari pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Itu pengertian. Bisa dipahami ya? Apa itu pertumbuhan ekonomi? Ada yang bisa menjawab? Bisa mengulangi dari video tadi ya? Boleh Talia? Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya Bu. Nah ya, kalau bisa Ibu lanjut. Dari pertumbuhan ekonomi, sekarang kita bahas faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, jadi di sini yang pertama itu ada tanah dan kekayaan alam, yang kedua itu ada jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, yang ketiga barang-barang modal dan teknologi, yang keempat ada manajemen, yang kelima kewirausahaan, dan yang keenam itu sistem sosial dan sikap masyarakat, yang ketujuh luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Nah, itu adalah Nah, ini adalah faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada tanah dan kekayaan alam. Tanah dan kekayaan alam itu nantinya yang akan diproses, dikelola. Ya. Yang kedua jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerjanya itu yang nantinya akan mengelola dari tanah dan kekayaan alamnya. Terus yang ketiga ada barang-barang modal dan teknologi. Terus yang keempat ada manajemen. Yang kelima ada kewirausahaan, dan yang keenam itu ada sistem sosial dan sikap masyarakatnya. Yang ketujuh itu ada luas pasar sebagai itu sumber pertumbuhan. Sampai di sini bisa dipahami ya untuk Bisa, Bu. faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Bisa, Bu. Terus sekarang Ibu lanjut. faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah kita membahas faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, sekarang kita beralih pada teori pertumbuhan ekonomi. Teori yang pertama itu ada teori merkantilisme. Menurut teori merkantilisme di sini, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh tiga faktor. Yang pertama, adanya peningkatan perdagangan internasional. Yang kedua, penambahan pemasaran hasil industri.
pertama. Jadi kalau teori yang pertama yaitu teori merkantilisme, menurut aliran ini pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama tadi adanya peningkatan perdagangan internasional. Kalau sudah membahas tentang perdagangan internasional itu sudah membahas tentang ekspor dan impor dari perdagangan. Terus yang kedua itu penambahan pemasaran hasil industrinya. Terus yang ketiga adanya surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Sampai di sini bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan? Nggak ada Bu, paham Bu. Gak ada? Iya Bu. Beneran gak ada? Nggak ada Bu. Paham Ada, Bu. Bu. Dilanjut Kalau ya. ada. Setelah kita bahas Ini teori yang kedua. Lanjutkan. lanjut pada teori yang kedua yaitu teori aliran klasik. Menurut teori aliran klasik, pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari sudut pandang pertumbuhan penduduknya. Nah di sini kalau tadi teori yang pertama merkantilisme itu dilihat dari 3 faktor, yang kedua itu teori aliran klasik itu dilihat dari sudut pandang pertumbuhan penduduknya, dari tinggi atau rendah penduduknya itu sendiri. Nah ini ada juga menurut dari para Dan di tokoh. sini ada juga menurut para tokoh. Di sini yang pertama dari Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith di sini dengan adanya pertumbuhan penduduk maka akan terdapat pertumbuhan output atau hasil sehingga perekonomian itu akan tumbuh dan berkembang. Ya bisa dipahami yang menurut Adam Smith. Nah kalau menurut Adam Smith di sini adanya pertumbuhan penduduk itu maka akan terdapat pertumbuhan output atau hasil sehingga nantinya perekonomian itu akan tumbuh dan berkembang. Ini kalau menurut Adam Smith, berbeda dengan yang pendapat tokoh yang kedua. Ini dari Menurut Jeffrey di Ricardo. sini pertumbuhan penduduk yang besar itu akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak sehingga upah itu menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Nah ini bedanya. Kalau menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang besar itu akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak sehingga upah itu akan menurun, perekonomian itu akan menjadi stagnan. Ya bisa dipahami perbedaannya. Bisa. Oke, kalau bisa sekarang kita lanjut ke teori yang selanjutnya. Itu teman-teman itu teori yang kedua. Nah sekarang kita lanjut pada teori yang ketiga yaitu teori aliran neoklasik. Jadi kalau teori aliran neoklasik ini melihat pertumbuhan penduduk dari sudut pandang kewirausahaan dan investasinya. Nah, kalau dari teori aliran neoklasik, kita itu melihat pertumbuhan penduduk dari sudut pandang kewirausahaan dan investasinya. Itu ya bisa dipahami. Jadi dilihat dari kewirausahaannya dan investasinya. Dari para wirausaha itu sudah membuat inovasi-inovasi baru gitu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Kalau bisa di sini Nah, karena memang pada waktunya pertemuan tidak ini kita banyak, jadi itu saja. materinya juga sudah selesai. Itu sudah untuk materi kali ini ya. Iya Bu. Jadi sebelum Ibu tutup materi pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yaitu meresum apa yang yang kita pelajari hari ini ya. Ya. Jadi di kumpul kami minggu depan saya akan menilai apakah kalian sudah mengerti betul apa mengerti bohongan itu ya. Iya Bu. Nanti di kumpul kami minggu depan saya koreksi. Ya Bu. Oke, sebelum kita pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat atau agar yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.